credit team. That is quick coming down the hill. We're going to follow the number 13. He's behind his teammate Ryusei Yamanaka. It's bumping. Dan selalunya kalau race 1 ni untuk kita kaji lah gentle ataupun faham untuk bawa ke race 2 lebih better. Sebuah ledakan sejarah baru saja mengguncang sirkuit paling sakral di Italia. Bukan pembalap tuan rumah, bukan pula sang pemimpin kelas main dunia yang menjadi buah bibir, melainkan seorang pemuda ajaib asal Indonesia, Veda Ega Pratama. Tanpa basa-basi, Veda langsung melepaskan kecepatan brutal di sesi FP1 Moto3 Mugello 2026, menembus posisi 3 besar dan memaksa para rider tangguh Eropa bertekuk lutut menahan malu. Aksi nekat dan cerdas dari sang rider berbahaya ini tidak hanya membuat padok raksasa sekelas KTM dan Ducati geger kelabakan, tetapi juga sukses membuat legenda Malaysia syok tak percaya dan berikan pernyataan sangat sensasional ini. Sementara Veda terbang tinggi mengacak-ngacak dominasi dunia, rival sengitnya justru harus menelan pil pahit terpuruk di posisi sial. Bukan fiksi, bukan sekedar mimpi. Ini fakta keras langsung dari aspal sakral sirkuit Mugello, Italia. Mari kita beda sekira rinci satu persatu mengapa performa Veda di FP1 Mugello ini dikategorikan sebagai aksi yang sangat jenius dan berada di level yang sepenuhnya berbeda. Kita tidak sedang membicarakan keberuntungan semata. Hasil fantastis ini adalah buah dari kombinasi antara penguasaan sirkuit yang matang dan kecerdasan taktis yang luar biasa tinggi. Sirkuit Mugello dengan panjang mencapai 5,2 km dikenal sebagai salah satu lintasan paling kejam dan menantang dalam kalender MotoGP. Karakteristik trek ini adalah perpaduan mematikan antara lintasan lurus yang sangat panjang dan rangkaian tikungan mengalir atau flowing yang menuntut keberanian tingkat dewa. Pembalap biasa akan gemetar menghadapi embusan angin samping dalam kecepatan tinggi di sini. Tetapi bagi Veda, Mugello adalah tempatnya. Ia mengukir sejarah manis di masa lalu. Veda adalah mantan juara di sirkuit ini saat masih berlaga di ajang junior Red Bull MotoGP Rookies Cup. Grafik performanya di Mugello dalam 2 musim terakhir menunjukkan lompatan yang sangat mengerikan. Evolusi musim 2024, sebagai seorang debutan murni yang baru pertama kali mencicipi aspal Eropa, Veda langsung menunjukkan proses adaptasi secepat kilat. Berhadapan dengan pembalap lokal yang jauh lebih berpengalaman, Veda sukses finish di urutan kelima pada race 1 dan posisi ke-8 pada race 2. Dominasi mutlak musim 2025, ini adalah puncak keemasan yang membuat nama Indonesia harum di pentas dunia. Veda menyapu bersih 2 kemenangan beruntun alias double winner. Selain itu, gaya balap Veda yang berani mengambil risiko tinggi saat melakukan pengereman ekstrim atau late braking di tikungan terakhir membuatnya menjadi momok menakutkan dalam duel grup besar. Di saat pembalap Eropa mulai panik di bawah tekanan, Veda tetap tenang, menjaga ritme dan mempertahankan konsistensi lap time dengan sangat luar biasa. Sekarang, mari kita alihkan pandangan kita ke papan waktu dan berikan sedikit tamparan realitas kepada para rival yang sebelum balapan ini begitu jemawa. Persaingan di papan atas FP1 Moto3 Mugello 2026 kali ini memang menyajikan duel sengit antar pembalap top dunia. Namun, juga kita berbicara tentang drama komedi paling tragis di akhir pekan ini. Mata kita harus tertuju pada rival sengit Veda asal Malaysia, Hakim Danish. Sungguh sebuah nasib sial. Di saat Veda terbang tinggi menembus dominasi 3 besar dunia, Hakim Danish justru tampil melempem, loyo dan seolah kehilangan taji di atas aspal Mugello. Danish gagal total menemukan performa terbaiknya dan mencatatkan hasil paling buruk dalam sesi ini. Tragisnya, Danish terlempar jauh ke peringkat ke-13, sebuah angka sial yang secara kebetulan sangat pas dan persis sama dengan nomor motor yang digunakannya. Apakah ini sebuah kebetulan astrologi balap? Ataukah ini bukti sahih di atas lintasan bahwa ketika sang rider berbahaya dari Indonesia sudah on fire di track favoritnya, rival regionalnya hanya bisa pasrah menjadi penggembira di papan tengah yang sunyi? Kehebatan Veda di sirkuit Mugello ternyata tidak hanya membuat para pecinta balap motor lokal melongo, tetapi juga berhasil menjajah perhatian seorang legenda Malaysia, Hafiz Syahrin. Legenda balap Malaysia itu akhirnya angkat bicara setelah melihat langsung bagaimana Veda Ega Pratama menggila di sesi FP1 Mugello. Hafiz Syahrin, yang selama ini dikenal cukup jarang memberikan pujian besar kepada rider muda Asia Tenggara, kali ini tidak mampu menyembunyikan rasa kagumnya terhadap performa pembalap Indonesia tersebut. Dalam wawancara singkat yang langsung ramai beredar di media sosial Paddock,
Hafiz mengaku sangat terkejut melihat perkembangan Veda yang menurutnya meningkat sangat cepat hanya dalam waktu singkat. Menurut Hafiz, Veda sekarang bukan lagi sekadar rider muda dengan keberanian besar, tetapi sudah mulai menunjukkan kecerdasan balap level Eropa. Ia memuji cara Veda membaca slipstream di Mugello yang dianggap sangat matang untuk ukuran rookie. Bahkan Hafiz menyebut ketenangan Veda saat memasuki tikungan cepat terlihat seperti pembalap yang sudah bertahun-tahun memahami karakter sirkuit Italia tersebut. Hafiz juga menyoroti kemampuan late braking Veda yang dinilainya sangat berbahaya ketika duel grup besar terjadi. Veda sekarang sangat pintar. Dia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menunggu. Itu yang bikin dia cepat berkembang, ujar Hafiz dalam komentarnya kepada media paddock. Namun menariknya, di tengah pujian besar tersebut, Hafiz tetap menegaskan bahwa menurut pandangannya, Hakim Danish masih memiliki potensi lebih hebat dibanding Veda dalam jangka panjang. Pernyataan itulah yang langsung memancing reaksi panas para fans Asia Tenggara. Menurut Hafiz, Danish memiliki gaya balap yang lebih eksplosif dan natural speed yang sangat kuat sejak awal. Ia menilai rider Malaysia tersebut hanya sedang mengalami fase sulit dalam beberapa seri terakhir. Kalau soal pure talent dan keberanian mentah, saya masih rasa Hakim Danish ada sesuatu yang sangat spesial. Dia cuma perlu lebih tenang dan lebih matang dari segi mental, lanjut Hafiz. Legenda Malaysia itu juga percaya bahwa tekanan besar sebagai harapan utama negaranya sedikit mempengaruhi performa Danish musim ini. Hafiz menilai Danish terlalu ingin membuktikan diri dalam setiap lap sehingga terkadang memaksakan ritme balapan melebihi batas ideal. Berbeda dengan Veda yang sekarang mulai terlihat lebih sabar dan cerdas mengatur momentum. Meski begitu, Hafiz tetap yakin rivalitas dua rider muda Asia Tenggara ini akan menjadi sesuatu yang sangat besar di masa depan. Menurutnya, Moto3 saat ini sedang mendapatkan dua talenta langka dari kawasan Asia yang memiliki karakter bertolak belakang, namun sama-sama berbahaya. Veda dengan kecerdasan dan ketenangan, Danish dengan agresivitas dan ledakan kecepatannya. Dan ketika dua karakter itu bertemu di lintasan yang sama, atmosfer balapan langsung berubah menjadi jauh lebih panas. Pernyataan Hafiz Syahrin tersebut akhirnya membuat media Malaysia dan Indonesia kembali ramai berdebat di media sosial. Sebagian fans Indonesia merasa Veda pantas mendapat pengakuan lebih besar setelah hasil luar biasa di Mugello. Namun fans Malaysia tetap percaya bahwa Hakim Danish belum menunjukkan kemampuan terbaiknya yang sesungguhnya. Satu hal yang kini mulai sulit dibantah siapapun. Persaingan Veda Ega Pratama dan Hakim Danish perlahan sudah berubah menjadi rivalitas terbesar Asia Tenggara di dunia balap motor junior saat ini.